Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope all of you are fine and still have a bunch of spirit to learn. So today we are going to learn about offering help and making request. Jadi apa itu offering help dengan making request? Offering help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Dalam menawarkan bantuan, umumnya kalimat yang digunakan berupa kalimat yang menggunakan kata kerja bantu modals. Modals itu seperti can, could, shall, should, will, would, may, make. Namun yang biasanya kita gunakan di offering help ada 3, yakni can, may, and would. Nah, kadang juga dalam membuat offering help bisa kita sertakan WH questions. Contohnya dalam kalimat what can I do for you? What di situ kan merupakan WH questions. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Atau contohnya how may I help you? Bagaimana saya bisa membantumu? Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan making request? Making request adalah ekspresi yang digunakan untuk membuat atau menyatakan permintaan. Umumnya kalimat yang digunakan juga merupakan kata kerja bantu modal seperti yang tadi. And the question is, are how to offer help, how to accept help, and how to decline help. Bagaimana menawarkan bantuan dan bagaimana jika kita ingin menerima bantuan tersebut ataupun menolak bantuan tersebut. Offering help dalam lingkup formal. Jadi ungkapan yang bisa kita gunakan seperti yang terlihat di layar, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Contohnya, would you like some help? Would you like me to help you? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? I wonder if I could help you with this. Could I possibly help you? Would you be willing a help? Could I give you a hand? Nah, perhatikan di sini, could I give you a hand? Ada kata hand di situ ya. Hand di sini kita artikan sebagai bantuan, bukan tangan ya. Jadi bisakah saya memberikanmu bantuan? So if someone said to you, give me a hand, berarti maksudnya berikan bantuan. Dia meminta bantuan. And the other example, contoh lainnya on offering help, yakni may I offer you a help? May I offer you my assistance? How may I help you? Nah, bagaimana jika kita ingin menawarkan bantuan tapi dengan orang yang sudah akrab dengan kita atau seumuran kita lah? Boleh kita menggunakan ekspresi seperti ini. Can I help you? Or need any help? Do you need a hand? Can I give you a hand? Do you need any help? Can I do anything to help? Do you need any help? Nah, bedanya dengan yang tadi, yang ini formal, yang tadi itu formal, kalau ini lebih netral. And then how to accept help. Ekspresi apa atau ungkapan apa yang bisa kita gunakan untuk menerima bantuan. So the first is how kind of you. Thank you very much. That's very good of you. Or you can say that's terribly kind. Thank you very much. Or yes, if you don't mind. Ya, jika kamu tidak keberatan. Or that will be nice. What a good idea. Yes, please. Or thanks. That will be excellent. That's a good idea. Yes. Thanks a lot. Or let's do it. Ya, ini ada yang formal, ada yang netral. Begitupun dengan how to decline atau menolak bantuan yang bisa kita gunakan seperti no, thank you, or no, you don't need to, I don't want to disturb. And next, I appreciate
the over, but, ya, dikasih alasan di situ, tergantung konteks dialognya. Saya mengapresiasi hal tawarannya, tapi, or you can say, it's very tempting, but. Jadi tempting itu maksudnya menggoda ya, itu sangat menggoda, but contohnya jika seseorang bertanya seperti ini, do you want another piece of cake? Nah, kemudian bisa dijawab seperti ini, it's very tempting, but I really can't. Sangat menggoda, tapi saya tidak bisa. Seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya, I can't this time, or that's very kind, unfortunately I bla bla bla, or I would like to, but, and next, I won't be able to attend. Contoh lainnya, saya tidak bisa, misalnya diundang, ditawarkan untuk pergi ke pesta, bisa mengatakan I won't be able to attend jika memang tidak bisa datang. Atau bisa mengatakan it's very kind, but, contohnya, but I don't think it's necessary. Bagus, tapi sepertinya tidak perlu. Yang ungkapan-ungkapan netral seperti yang terlihat di sini, yakni I'm okay, fine, or thank you, or you can say no, but thank you for asking, or thank you, but you don't need to worry. Thanks, but, contohnya thanks, but I can manage it by myself, or no thanks, that's alright. Nah, if you will delay making a decision on it until the following day, jadi jika kalian tidak bisa menerima, juga tidak bisa menolak tawaran tersebut, kalian bisa mengatakan, contohnya, can you give me a couple of days? Bisa kalian memberikan saya beberapa hari mungkin untuk berpikir ya. Can you give me a couple of days to think? Or the other way to say to delay, yakni menggunakan ungkapan atau idiom let me sleep on it. Jadi let me sleep on it. Jadi ini salah satu contoh idiom yang berkaitan jika kalian ingin menunda jawaban dari offering help. Jadi idiom itu merupakan ungkapan dalam bahasa Inggris yang tidak bisa kita artikan secara harfiah. Ya. Let me sleep on it artinya biarkan dulu saya berpikir, seperti itu. And then we gonna move to the example of offering help and the response. Jadi kita pindah ke contoh dari offering help dengan responnya, tanggapannya ya. Ada 3 contoh di sini, ada yang warna ungu, merah, dengan hijau. Jadi contoh yang pertama, A said, would you like me to help you sweep? Apakah kamu ingin aku membantumu menyapu? B said, yes, please clean the dining room and living room, and then I will clean the garage. Ya, bersihkan ruang makan dan ruang tamu. Saya akan membersihkan garasi. Contoh yang kedua, the second example, do you need any help in your homework? B said, no, you don't need to. Tidak perlu, ya. The third example, contoh yang ketiga, hey sir, it looks like you need a hand in moving these things. May I offer you my assistance? B said, certainly, you will be a great help. Thanks. Tentu saja, kamu akan sangat membantu. Terima kasih. Itu contohnya, responnya dari respon dengan offering help. So, how about making request? Bagaimana dengan making request?
Making request adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta sesuatu atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Making, membuat, ya, membuat permintaan. Dalam ekspresi making request umumnya yang kita gunakan modals. Contohnya can or could, will or would. Can, could, it means dapatkah. Will, would mean maukah, ya. Could dengan would lebih polite dibandingkan will dengan can. Maksudnya lebih sopan, ya, jika kita gunakan untuk making request. Contoh lainnya ungkapan yakni menggunakan kata-kata would you mind, apakah kamu keberatan, or do you mind if, apakah kamu keberatan jika, atau kita bisa menggunakan kata-kata need and want, ingin atau butuh. Nah, di sini terlihat the structure of making request. You can see the first is you can use modal. Yang pertama kalian gunakan modal. Modalnya boleh can, could, will, would, seperti itu. Setelah kalian menggunakan modal, tambahkan di belakangnya pronoun. Pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu seperti I, you, they, we, he, she, it, itu masuk pronoun. Setelah pronoun, tadi kan modal, kemudian pronoun. Structure yang ketiga, kita tambahkan verb, kata kerja. Kata kerja yang kita gunakan di sini adalah harus kata kerja bentuk pertama, seperti turn off, matikan. Nah, setelah kata kerja kita tambahkan objek. Turn off what? Ya, objeknya adalah the fan, mematikan kipas. Contoh lainnya, could sebagai modal, Andi pronoun, verb carry, and objeknya this for me, ya, atau keterangannya. Could Andi carry this for me? Bisakah Andi membawa ini untukku? And the third example, contoh yang ketiga, will you drive me home? Maukah kamu mengantarku ke rumah? Or would you fix these things? Or the last example, would you like to join us at the party? Ya, maukah kamu bergabung dengan kami ke pesta? Next, making request, the other structure of making request. Jadi struktur lainnya jika kita ingin membuat request, yakni menggunakan kata-kata would you mind. Kalau kita menggunakan kata would you mind, nah kata kerja di belakangnya harus langsung kata kerja, ya. Dan kata kerja yang kita gunakan harus kata kerja ing atau verb ing, ya. Kalau tadi contoh yang pertama itu seperti ini, modal, pronoun, kata kerja pertama objek. Nah, kalau yang ini, kalau kita menggunakan would you mind, kita menggunakan kata kerja bentuk verb ing. Jadi dari turn off yang asli, kata kerja bentuk pertamanya, jadi turning off. Kata kerja bentuk ing, verb ing. Jadi would you mind turning off the fan? Maukah kamu mematikan kipas? Or you can say, would you mind paying for my breakfast? And the third is, would you mind closing the window? And the last, would you mind carrying this laptop? Apakah kamu keberatan membawa laptop ini? The other structure to make request. Jadi struktur lainnya jika kita ingin membuat request, ya kita bisa menggunakan kata-kata seperti yang di bold ini, ya, di huruf tebal ini. Do you mind if? Apakah kamu keberatan jika we get back home now? Apakah kamu keberatan jika kita pulang ke rumah sekarang? Or you can use the word
Would you be kind enough to fix my handphone? Yeah. Or I would be grateful if you could answer a few questions for me. Or you can use kata-kata we request that, ya, menggunakan kata-kata we request that you turn off your cell phone while you are in the building. Jadi yang di bold itu bisa kalian gunakan. Kemudian yang merah itu bisa kalian ganti sesuai dengan konteks dialog yang kalian mau buat nantinya, ya. Ungkapan yang kalian akan ingin katakan di dialog. Nah, di sini contoh lainnya ada need, want, and I was wondering. Need. Jadi contoh kalau yang menggunakan kata-kata need untuk membuat request seperti I need you to go to my office. Or yang ada wants-nya, she wants you to call Mr. Andy. Or I was wondering if you could lend us your car. Ya. Or you can, jadi bisa jadi ganti seperti ini. I was wondering if you could come to my home today. Seperti itu, ya. Jadi, nah, we gonna learn about accepting request. Nah, jadi kalau tadi help kan ada contoh ungkapan help, how to accept help, bagaimana cara menerima help dengan menolak help. Nah, begitupun dengan request. Jadi setelah membuat request, di sini sekarang kita akan belajar bagaimana cara accepting request, ekspresi apa yang bisa kita gunakan jika kita ingin menerima request. Jadi yang pertama is sure, I would be glad to. Or the second is I would be happy to. The third is sure, just a moment. The fourth, no problem. Or you can say of course, certainly, all right. Nah, itu bisa kita gunakan untuk accepting request. Nah, kalau bagaimana caranya jika kita ingin menolak or decline or reject, refuse the request. Ekspresi yang bisa kita gunakan adalah seperti yang terlihat, yakni I'm sorry, I can't, or I'm sorry but I would love to, but sorry to say that, or it sounds great but kedengarannya bagus tapi. Nah, di tapi tersebut kalian tambahkan sesuai konteks ungkapan yang akan kalian katakan. We are here. So we gonna learn dialogue of offering help and making request. Jadi di sini ada contoh dialog yang di dalam dialog ini terdapat ungkapan offering help dengan making request. Di sini ada 3 orang yang sedang bercakap-cakap. Hafiz said, "Hi Hamim, how is it going?" Hamim said, "Hello buddies, I'm extremely busy right now." Anton said, "Do you need any help?" Hamim, "Yes, I do. I need your hand." Hafiz, "So how we can help you?" Hamim said, "Can you carry this book for me to the library?" Anton then said, "Sure, we are going there anyway." Hamim, "How kind of you, my friend. Thank you very much." Hafiz, "Okay, don't mention it." Anton, "We are here for you." Dialog yang sedang kalian lihat sekarang ini, saya sudah tandai expression of making request dengan offering help-nya. Di situ ada yang di bold dengan warna merah. Do you need any help?
itu merupakan contoh dari expression of offering help. Kemudian yang di bawahnya, yes I do, I need your hand, itu adalah accepting respon of offering help, respon menerima dari bantuan. Kemudian di sini juga ada ungkapan how we can help you. Nah, ini contoh kedua dari offering help. Nah, si Anton tadi offering help untuk Hamin. Kemudian Hafiz juga offering help untuk Hamim. Nah, di yang kuning ini, can you carry these books for me to the library? Itu merupakan contoh dari making request. Ada modal can di situ, kemudian ketemu pronoun, kemudian ketemu verb satu carry, kemudian objeknya this book, keterangannya for me to the library. Nah, kemudian si Anton respon dari making request-nya, dia bilang sure. Dia merespon dengan accepting respon. And now it's your turn. Sekarang giliran kalian untuk membuat dialog seperti contoh tadi, dialog tentang expression of offering help dengan making request. Nah, ada ketentuan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, make group which consists of 2 or 3 students. Yang pertama, kalian harus buat kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa. Silakan kalian atur sendiri ingin berkelompok dengan siapa, teman sekelas kalian. Setelah itu buatlah dialog seperti tadi. Nah, poin yang kedua yang harus kalian perhatikan, topik dari dialog tersebut harus berkaitan dengan jurusan kalian. The topic of the dialogue must relate with your field or major. Jadi misalkan kalian jurusan perhotelan, jadi hal yang kalian bahas di dialog itu, kalau ada 3 orang ya, kalian harus bicara tentang masalah perhotelan atau kegiatan-kegiatan yang kemarin kalian bahas di PKL, sewaktu kalian di lokasi PKL terkait perhotelan, boleh kalian masukkan. Dan jangan lupa harus ada expression of offering help dengan making request-nya. Nah, poin yang ketiga yang harus kalian perhatikan, after you make dialogue, memorize it and record it. Jadi setelah membuat dialognya sudah jadi, sudah ditulis, silahkan dihafalkan, kemudian direkam. Nah, poin yang keempat, upload your video on TikTok or YouTube or just send me the video on my WhatsApp. Jadi setelah direkam boleh diupload di TikTok ataupun YouTube ya, atau langsung juga jika ingin merekam langsung live di TikTok ataupun YouTube silahkan. And the last option, if you think that's hard to you, that's difficult to you to upload on TikTok or YouTube, just send me the video on my WhatsApp. Okay? That's all for today. If you have any questions, just feel free to ask me directly or on my WhatsApp number. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.